Kasus pelecehan seksual di kalangan remaja semakin hari semakin memprihatinkan. Undang-undang yang menyangkut perlindungan anak masih bersifat umum. Di satu sisi, pelaku pelecehan seksual dinyatakan harus dihukum berat, dan di sisi lain, pelaku pelecehan seksual masih di bawah umur. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali, Nyoman Parta, menyatakan undang-undang yang menyangkut perlindungan anak masih bersifat umum. Di satu sisi, pelaku pelecehan seksual dinyatakan harus dihukum berat, dan di sisi lain, pelaku pelecehan seksual masih di bawah umur. Apabila pelakunya masih di bawah umur atau kategori anak-anak, maka tidak bisa dihukum, melainkan harus direhabilitasi dan diberikan pembinaan. Hal ini yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelindungan anak khususnya pelecehan seksual agak sulit untuk ditegakkan. Kedepan agar kasus pelecehan seksual ini bisa diminimalisir, perlu diberikan pendidikan seksual yang selama ini sering dianggap tabu. Pendidikan seksual ini perlu diberikan sejak mulai sekolah dan dari orang tua. Perlindungan anak ini kan agak ambivalen. Di satu sisi korbannya anak-anak, semuanya harus menyampaikan pelakunya harus dihukum berat. Di sisi yang lain, pelakunya adalah anak-anak. Itu loh. Pelakunya anak, pertama dia tidak bisa dihukum. Dia harus direhabilitasi, dia harus dilakukan pembinaan. Yang kedua, dia diyakini kalau sudah direhab nanti akan kembali menjadi anak yang normal. Nah, kan adanya benturan nilai ini yang menyebabkan penegakan hukum tentang perlindungan anak, khususnya tentang kekerasan terhadap seksual ini agak-agak sulit gitu. Nyoman Parta menambahkan, pelecehan seksual juga dapat diminimalisir dengan memberikan edukasi tentang pemanfaatan teknologi. Tidak dapat dipungkiri, pemanfaatan teknologi digital sangat berdampak bagi perkembangan anak. Pengawasan terhadap remaja tidak hanya bisa diserahkan kepada sekolah saja, namun semua pihak harus ikut terlibat. Agung Ria dan Alit